Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Senang sekali bunda-bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini. Walaupun melalui video streaming, bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak bunda sekarang akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pelayan liturgos Bunda Ike, Bunda Bita, dan Kak Dandi. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dan alat tulisnya. Bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6 dengan tema menjadi hamba Allah yang taat. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136 Kitab Suci Hartaku. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca ini Tuhan mau tanamkan dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka dapat menerima dan selalu mengikuti ajaran-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat ke-4 sampai dengan ke-6. Kalau sudah menemukan, mari Bunda mengajak anak-anak untuk membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu terletak di Perjanjian Lama atau Baru ya adik-adik? Iya, betul, di Perjanjian Lama. Arti nama Yesaya adalah keselamatan Allah. Apa adik-adik arti nama Yesaya? Iya, betul sekali. Arti nama Yesaya adalah keselamatan Allah. Yesaya adalah seorang nabi yang berpendidikan dan sangat berbakat di dalam mengubah syair. Adik-adik, Nabi Yesaya dalam pelayanannya, ia dikenal sebagai seorang nabi yang sangat setia dan taat melakukan semua perintah Allah.
Yesaya diutus Tuhan ketika bangsa Israel berada dalam masa pembuangan. Adik-adik masih ingat nggak? Kenapa ya bangsa Israel dibuang ke Babel? Ya adik-adik, bangsa Israel dibuang ke Babel karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah. Bangsa Israel sering memberontak kepada Allah. Bangsa Israel tidak pernah dengar-dengaran akan Allah. Salah satu contoh kenapa bangsa Israel dihukum Tuhan dan dibuang ke Babel adalah karena bangsa Israel menyembah kepada berhala. Adik-adik, hal inilah yang membuat Allah murka dan membuang bangsa Israel ke Babel. Tetapi di dalam pembuangan, Allah tetap mengasihi umat Israel. Dia mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memberikan penguatan kepada umat Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini juga masih tentang ketaatan, yaitu yang kita baca tadi, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6, yaitu diberi tema hamba Allah yang taat. Taat itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Taat itu adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan kepatuhan untuk melakukan aturan atau perintah. Nah adik-adik, menurut Nabi Yesaya, seorang hamba yang taat akan diperlengkapi oleh dua hal. Adik perhatikan gambar yang Bunda pegang. Di sini ada gambar mulut atau di dalamnya ada lidah. Ada juga gambar telinga. Telinga ini untuk apa ya adik-adik? Iya, untuk mendengar. Kita semua punya kan mulut dan telinga. Nah, Yesaya mengatakan bahwa seorang hamba yang taat diperlengkapi oleh dua hal. Yang pertama adalah lidah seorang murid yang dapat berkata-kata, yang mampu memberikan semangat ketika seseorang berada dalam tekanan. Dan juga lidah itu mampu berkata-kata tentang kebenaran, terutama kebenaran tentang firman Tuhan. Yang kedua adalah pendengaran. Kita mendengar melalui apa adik-adik? Melalui telinga. Nah, pendengaran hamba Tuhan yang taat atau hamba Allah yang taat adalah pendengaran yang tajam tentang firman Tuhan, supaya jangan berlaku berontak, supaya kita yang mendengar firman Tuhan tidak seperti bangsa Israel yang memberontak kepada Allah, yang tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Telinga kita atau pendengaran kita harus tajam terhadap firman Tuhan, dan itu harus diperdengarkan terus-menerus. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel berontak kepada Allah, tidak mau dengar-dengaran akan perintah Allah, apa yang terjadi? Bangsa Israel dihukum oleh Allah, dibuang ke Babel. Nah adik-adik, ketaatan seorang hamba tidak terlepas dari hubungan antara dirinya sendiri dengan Allah. Bukan hanya hubungan saja adik-adik, tetapi juga kita harus mengenal siapa pribadi Allah, juga harus mengasihi dengan tulus. Adik-adik, siapa yang tahu hamba Allah itu siapa ya? Ya, hamba Allah adalah kita semua, adik-adik, bunda, dan semua orang itu adalah hamba Allah yang percaya kepada Allah. Kita juga dituntut untuk bisa menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Kita juga dituntut untuk memberitakan kebaikan Tuhan ketika Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menyelamatkan kita. Supaya mereka yang mendengar, mereka juga bisa taat. Lalu Bunda, bagaimana ya caranya agar kita menjadi hamba yang taat? Yaitu bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Caranya bagaimana Bunda? Caranya adalah yang pertama, rajin baca firman. Seperti anak-anak lihat di dalam gambar ini, dia rajin baca firman. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah rajin berdoa. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Nah, itu kita menjalin hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan adik-adik. Nah, yang ketiga adalah apa Bunda? Rajin impa. Walaupun impa sekarang kita masih melalui video streaming, seperti yang kita lihat ini, teman-teman kita lagi melihat acara video streaming. Tetapi anak-anak harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan.
Tidak boleh sambil ngelamun, sambil bercanda. Tapi apa yang disampaikan kakak bunda, kebenaran firman Tuhan itu jangan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi harus benar-benar masuk di dalam hati adik-adik semua, sehingga iman kita boleh bertumbuh setiap minggunya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita semua mau setia dan taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka anak-anak semua bisa menjadi anak-anak yang pembawa damai sejahtera. Memang tidak mudah kalau untuk berbuat taat dan setia kepada Allah, tapi jika kita mau dengan sungguh-sungguh melakukannya, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita agar kita menjadi hamba Allah yang setia. Di samping taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada siapa? Kepada orang tua, kepada guru-guru di sekolah, juga kepada kakak bunda layan. Nah, sekarang ini anak-anak bunda, terutama anak kelas tanggung, banyak yang badannya udah lebih besar dari orang tuanya. Karena lebih besar, anak-anak sering memberontak kepada orang tua, melawan kepada orang tua, menantang kata-kata orang tua. Itu tidak boleh adik-adik ya. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kita harus menghormati, kita harus menyayangi, kita harus menghargai orang tua. Nah, seperti pada gambar kita kali ini, kita lihat bagaimana seorang anak yang mau menurut dinasihati orang tuanya. Dia mau dengar-dengaran akan orang tuanya. Ini adalah menunjukkan sifat yang taat kepada orang tua. Contoh lain, sifat taat kepada orang tua. Ketika anak-anak mau bermain, misalnya bermain sepeda, atau bermain bola, atau bermain apa saja, ada tugas yang harus dikerjakan sebelum anak-anak bermain. Ada tanggung jawab dari orang tua yang diberikan kepada anak-anak, misalnya membantu orang tua bersih-bersih, menyapu, atau menyiram tanaman. Nah, itu adalah bentuk dari sifat taat kita juga kepada orang tua. Di samping taat kepada orang tua, anak-anak juga taat kepada guru-guru, kepada kakak bunda. Nah, contohnya adik-adik, sekarang ini kan anak-anak semua sedang belajar di rumah karena situasi pandemi saat ini. Kita belajar daring di rumah. Orang tua memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk menggunakan gadget atau HP. HP ini digunakan untuk apa anak-anak? Bukan untuk bermain, tapi untuk belajar, untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Nah, ini yang harus anak-anak pertanggungjawabkan kepada orang tua. Jangan baru papa mamanya nggak lihat, langsung deh anak-anak geser-geser, main HP, nonton video, anak-anak membuli teman-temannya. Semua itu nggak baik anak-anak ya. Itu adalah sikap yang tidak taat kepada orang tua. Ketika guru-guru di sekolah juga memberikan tanggung jawab, tugas, pekerjaan atau PR yang harus dikerjakan, orang tua menyediakan fasilitasnya, anak-anak harus bertanggung jawab untuk itu. Itu baru menunjukkan anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang taat kepada orang tua. Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak yang mau taat dan setia kepada orang tua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar kita bisa menggunakan lidah kita, telinga kita untuk berbuat yang baik, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang. Mari anak-anak semua, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk mau dengan sepenuh hati agar Tuhan mau memberikan kepada kita telinga yang mendengarkan firman Tuhan, mulut yang selalu memuliakan nama Tuhan, agar hidup kita menjadi anak-anak atau hamba Allah yang setia. Ingatlah bahwa kesetiaan dan ketaatan kita membuat kita bisa menjadi anak-anak yang mampu menyelesaikan segala persoalan. Dan yang pasti, hidup anak-anak semua diberkati ketika anak-anak bisa menjadi hamba Allah yang setia. Sebelum Bunda akhiri firman Tuhan hari ini, ada aktivitas yang Bunda mau sampaikan. Adik-adik, ada SBAH yang adik-adik sudah terima. Pada tanggal 15 adik-adik baca, dan di sana ada kolom kotak soal yang harus adik-adik isi, yaitu perkataan yang memberi semangat.
Adik-adik bisa membuat di sini menulis perkataan apa saja yang bisa memberi semangat. Contohnya, teman kita lagi sakit. Kita tulis perkataan, semoga cepat sembuh ya, Tuhan Yesus pasti memberkati. Nah, itu bentuk contoh ucapan yang memberi semangat adik-adik. Nanti adik-adik tulis di sini dan sampaikan kepada orang tua biar ditanda tangan. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Minta tolong mama papa untuk menyediakan alat-alatnya dan bahan-bahannya. Untuk merefleksi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 198, Hidup bagi Yesus. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ina. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami, anak-anak-Mu dari Pelkat PA Maranatha Denpasar, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan bagi kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak layan kami. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia pada firman-Mu dan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat hingga daerah terpencil, secara khusus Pulau Bali yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan akan menghalau wabah ini dan akan memulih keadaan bangsa kami. Tuhan, untuk gereja kami Maranatha Denpasar, Tuhan berkati pendeta, majelis ke-6 Pelkat dan jemaat-Mu, mampukan kami untuk senantiasa memancarkan terang Kristus. Bapa, berkatilah orang tua dari anak-anak kami yang sudah selalu sabar merawat dan mendidik. Berkati kesehatan dan cukupkanlah dalam segala hal. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan bernyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong mama papa untuk menyerahkannya ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak.
Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 261, Ku Berbahagia. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa untuk persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan akan kakak bunda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang bertugas pada hari ini. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.